Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Astuti dari Keperawatan 2B dengan NIM 2306062. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar manajemen untuk tugas mata kuliah Manajemen Keperawatan. Dosen pengampunya Ibu Haja Winani, Eskep Nurse MKep. Baik, kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu pengertian manajemen. Apa sih yang teman-teman bayangkan ketika mendengar kata manajemen? Apakah seorang manajer? Jadi, manajemen berasal dari bahasa Inggris dari kata to manage yang artinya mengatur. Manajemen dapat dikatakan sebagai proses mengatur, mengorganisasi, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan. Sedangkan definisi menurut ahli ada beberapa, contohnya dari Henry Fayol, menyebutkan manajemen adalah proses yang terdiri dari perencanaan, perorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk dapat lebih memahami dari pengertian tentang manajemen yang terdiri dari proses, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, mari kita simak terlebih dahulu. Proses yang pertama, planning, yaitu merencanakan. Di dalam proses ini, merencanakan apa yang menjadi tujuan, visi misi untuk mengoptimalkan sumber daya, mengurangi resiko kesalahan, dan meningkatkan efisiensi. Proses selanjutnya yang tak kalah penting yaitu organizing atau pengorganisasian. Dalam proses ini akan dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sehingga bagian organisasi dapat bekerja sesuai dengan apa yang telah menjadi tugasnya. Proses yang ketiga yaitu actuating. Proses ini juga dikenal sebagai fungsi kepemimpinan atau leading. Dalam proses ini yaitu pergerakan dan pelaksana dari tujuan yang telah ditentukan oleh manajemen. Beberapa hal yang dilakukan dalam proses ini yaitu memotivasi karyawan, mengarahkan karyawan untuk melaksanakan tugas yang telah ditentukan, mengawasi dan membantu karyawan untuk mengembangkan potensi dalam diri, dan membantu karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal yang penting dalam actuating juga yaitu memastikan bahwa sumber daya manusia dan fisik digunakan secara efektif. Yang terakhir yaitu controlling. Di dalam proses ini yaitu dilakukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana sehingga apa yang menjadi tujuan bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, dari keempat proses tadi, apabila sudah dilaksanakan, diharapkan bisa mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Maksud dari efektif dan efisien itu bagaimana sih? Perbedaan dari efektif dan efisiensi ini yaitu efektif berfokus pada hasil, efisiensi penggunaan sumber daya. Perumpamaannya, bayangkan ada satu ruangan yang harus dibersihkan. Diberikan pilihan untuk memakai alat mesin dan yang kedua manual menggunakan lap tangan. Nah, dari segi efektif lebih mengutamakan penggunaan mesin karena lebih cepat selesai, hasilnya pun sama bersihnya. Sedangkan yang efisiensi lebih mengutamakan lap manual karena penggunaan biayanya tidak memakai mesin. Mesin kan harus bayar, beli, sedangkan lap tangan lebih murah, seperti itu. Masih belum paham kah? Kita kasih satu contoh lagi ya. Jadi, misalkan contohnya, ada seorang mahasiswa yang akan pergi ke kampus menggunakan sepeda dan motor dengan jarak yang sama, tapi waktu tempuh motor dan sepeda berbeda. Untuk efektif, pasti memilih motor karena lebih cepat, tetapi untuk efisiensi
memilih sepeda karena biayanya murah, tidak membeli bensin, dan sepeda tidak semahal motor. Seperti itu. Meskipun tujuan efektif dan efisien ini berbanding terbalik, tetapi di dalam sebuah manajemen, tujuan harus berdampingan efektif dan efisien. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen ini adalah proses yang terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan controlling untuk mencapai satu tujuan yang efektif dan efisien. Jadi tugas seorang manajer itu ya keempat prosesnya. Selanjutnya tentang tujuan manajemen. Secara umum, manajemen bertujuan untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi, meminimalisir kos atau biaya yang harus dikeluarkan, memotivasi karyawan atau anggota organisasi secara positif, menentukan dan mencapai tujuan organisasi, untuk memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai harapan. Berikutnya, untuk mengembangkan kemampuan karyawan atau anggota organisasi sesuai bidangnya. Dan terakhir, untuk memudahkan proses adaptasi terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Apa sih yang menjadi perbedaan dari manajemen dan administrasi? Seperti yang kita ketahui, manajemen itu lebih fokus pada proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai satu tujuan organisasi. Sedangkan administrasi ini berfokus pada pengelolaan tugas administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan atau prosedur, seperti pengarsipan, pencatatan, pengolahan data, dan penyusunan laporan. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen ini berfokus pada pengelolaan strategi dan sumber daya untuk mencapai tujuan, sedangkan administrasi ini lebih terkait dengan aspek teknis dan rutin yang mendukung operasional organisasi. Selanjutnya, tentang komponen manajemen. Komponen manajemen sendiri tidak jauh berbeda dengan pengertian manajemen yang menyebutkan bahwa manajemen sebuah proses. Jadi, komponen manajemen sendiri terdiri dari 4, yaitu planning, organizing, actuating, atau controlling, yang bisa kita singkat menjadi POAK. Namun dalam bahasa Indonesia kita biasa menyebutnya 4P, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tambahan informasi saya masukkan tentang unsur manajemen, yaitu 6M. Main, manusia, money, uang atau modal, material, bahan baku, mesin, metode, dan market atau pasar. Kita mulai dari yang pertama, manusia. Komponen ini yang paling penting karena untuk mencapai suatu tujuan kita harus merencanakan dan menjalankan proses sehingga tujuan tersebut bisa tercapai. Yang kedua, money. Untuk mencapai sebuah tujuan juga kita harus memerlukan modal untuk prosesnya. Yang ketiga, material atau bahan baku, yaitu bahan-bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang keempat, mesin, yaitu alat peralatan maupun teknologi yang diperlukan untuk mempermudah jalannya proses. Yang kelima, metode. Metode yaitu teknik atau cara yang digunakan. Yang terakhir, market atau pasar. Prinsip manajemen bisa disebutkan. Jadi prinsip manajemen ini merupakan dasar dimasuki hasil produksi yang menjadi kunci dari keberhasilan manajemen. Maksudnya dalam prakteknya perlu dipertimbangkan dari segi kondisi dan situasi yang ada pada saat itu. Prinsip manajemen sendiri terdiri dari 14. 1. Pembagian kerja atau division of work. 2. Wewenang dan tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Kesatuan perintah, unity of command. 5. Kesatuan pengarahan, unity of direction. 6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas pribadi. Dan 7. Penggajian karyawan. Next, 8. Pemusatan atau centralization. 9. Hierarki atau tingkatan.
10 ketertiban order, 11 keadilan dan kejujuran, 12 stabilitas kondisi karyawan, 13 prakarsa atau inisiatif, 14 semangat kesatuan dan semangat korps. Fungsi dasar manajemen. Fungsi dasar manajemen juga tidak jauh dari proses manajemen yang telah kita bahas di next slide, yaitu tentang POAK, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Perencanaan untuk menentukan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan, perorganisasian untuk pengaturan dan pengelompokan untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga kelompok memiliki fungsinya masing-masing. Yang ketiga, pengarahan untuk memberikan arahan agar tindakan yang direncanakan bisa dilaksanakan. Dan keempat, pengendalian, yaitu proses pemantauan hasil kerja. Selanjutnya, proses manajemen, yaitu POAK. Istilah POAK tentu kita tidak asing lagi karena di menit-menit awal kita sudah membahas pengertian yang menyebutkan manajemen sebagai proses. Nah, proses tersebut terdiri dari planning, merencanakan, organization atau pengorganisasian, actuating, pengarahan atau menggerakkan, dan controlling, mengontrol. Pembahasan terakhir tentang level manajemen. Level manajemen sendiri yaitu tingkatan manajemen dalam pembagian kekuasaan di lingkungan manajer. Tingkatan ini dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak, menengah, dan lini pertama. Mengapa manajemen harus diperlukan tingkatan? Supaya ada rasa tanggung jawab pada manajer yang ada di atasnya. Dengan demikian, tugas yang dijalankannya menjadi lebih maksimal dan tidak semena-mena. Kita mulai dari tingkatan manajemen paling bawah, yaitu manajemen lini pertama atau first line management. Tingkatan ini bertanggung jawab pada tugas sehari-hari seorang karyawan. Contohnya, manajer departemen, manajer area, supervisor, mandor. Selanjutnya, manajemen menengah atau middle management. Manajemen ini berfungsi untuk membawahi manajemen tingkat pertama dan mengarahkan kegiatan apa yang harus dilakukan pada manajer pertama. Contoh jabatannya, manajer cabang, kepala departemen, kepala pengawas, kepala bagian. Paling atas yaitu manajemen puncak atau top management, yaitu manajemen yang bertanggung jawab untuk keseluruhan aktivitas manajemen. Contoh jabatannya seperti presidir, CEO. Penjelasan konsep manajemennya saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.